Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan menemui babak akhir. Polisi menyimpulkan sang diplomat muda mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kamar kos. Lantas, bagaimana asumsi yang selama ini mencuat yang dikaitkan dengan tugasnya menangani kasus perdagangan orang? Masih adakah yang janggal? Kejanggalan atas kematian tak wajar itu? Kematian tak wajar diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyedot perhatian publik. Arya Daru ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Kepalanya terlilit lakban, serta wajahnya tertutup plastik. Berbagai spekulasi mencuat di mana-mana dengan analisa beragam. Tak sedikit yang mengkaitkan hilangnya nyawa pegawai Kementerian Luar Negeri berusia 39 tahun itu dengan tugasnya menangani berbagai kasus tindak pidana penjualan orang atau TPPO. Pertanyaan yang terus mencuat adalah Arya Daru dibunuh atau mengakhiri hidupnya sendiri. Kini setelah 3 pekan penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya menemui babak akhir. Berdasarkan hasil gelar perkara, disimpulkan tak ada tindak pidana dalam kematian Arya Daru. Mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meliti terhadap 11 barang bukti. Apakah ini artinya sang diplomat mengakhiri hidupnya sendiri? Tim Digital Forensik Direktorat Reserse dan Cyber Polda Metro Jaya mengungkap temuan riwayat pengiriman email di ponsel Arya Daru yang diduga berisi tentang keinginan bunuh diri. Barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices, riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Atas kesimpulan itu, polisi tak secara gamblang mengungkap apa yang menjadi motif di balik tindakan menghilangkan nyawa sendiri tersebut. Namun ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) yang dilibatkan dalam proses penyelidikan menemukan adanya indikasi tekanan psikologis yang dialami Arya Daru sebelum menemui ajal. Di antaranya terkait tugas mulianya yang sangat berat sebagai diplomat yang menangani kasus-kasus TPPO. Bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas
tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Dan perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus-menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Kesimpulan terhadap psikologis Arya Daru memang seolah berbanding terbalik dengan kepribadian sang diplomat ketika berada di lingkungan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang positif dan sangat diandalkan dalam bekerja. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian dinilai terkesan lama. Fakta yang seperti diungkap secara sepotong-sepotong selama 3 pekan terakhir seolah justru kian mengundang berbagai asumsi. Soal kenapa mengerucut pada bunuh diri, ya saya kira karena datanya menyatakan begitu. Saya kira jangan lalu dipertanyakan. Tentu kita semua open ya terhadap semua kemungkinan, bahwa kemudian datanya sudah mengerucut ke situ, ya itulah faktanya. Jadi saya kira polisi sudah tahu sebetulnya sebab pastinya apa, motifnya juga sudah diketahui apa. Cuma tadi polisi ingin menutup semua kemungkinan atau semua celah ya melalui penggunaan scientific crime investigations ya, dengan pemeriksaan sediaan lambung atau sediaan paru ya, melalui pemeriksaan laboratorik itu yang mungkin cukup lama. Nah, tetapi itu kan tidak mungkin mengubah hasil, karena tadi saya duga bahwa 90% polisi sudah tahu. Sebetulnya sih reasonnya ada, yakni bahwa polisi ingin agar kemudian lalu saat sekali rilis tuntas dan bisa case closed gitu ya. Apakah kesimpulan penyelidikan yang diungkap kepolisian ini akan mengakhiri asumsi-asumsi yang menyeruak ke publik? Apakah masih ada kejanggalan yang terselip atas kematian tak wajar diplomat Arya Daru?